Apa kabar saudara? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah dalam YKB Pernikahan Bahagia. Saudara, setelah sekian tahun menikah, saya dengan bangga akan terus mengatakan bahwa pasanganku, sahabatku. Apakah saudara merasa demikian juga? Pasangan saudara adalah sahabat terbaik saudara. Atau kita malah pikirkan sebaliknya. Jikalau kita tidak memiliki pasangan yang adalah sahabat kita, kemana kita bersahabat? Betul, kita bersahabat dengan Tuhan yang penuh cinta dan siap sedia untuk mendengarkan kita, bahkan berbicara kepada kita dengan cara apapun. Tapi, bukankah indah ketika kita memiliki sahabat yang ada di dalam rumah kita sendiri, sehingga kita bisa menikmati masa-masa hidup bersama dengan sahabat kita yang terbaik dalam kehidupan serta dalam perjalanan suka duka ini. Nah, saudara, seperti Amsal 17 ayat 17, seperti apa sih sahabat? Sahabat itu adalah seorang sahabat, katanya menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apakah itu terjadi pada sahabat kita? Dalam pengalaman perjalanan hidup saya, persahabatan itu penuh dengan babakan. Ada babakan masa SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah, dalam bergereja, dalam melayani, bahkan melayani juga ada babakannya. Babakan menjadi penatua, pendeta, penatua di tahap pertama, penatua di periode kedua, atau masa kependetaan 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Semua ada babakan. Yang tidak ada babakan adalah ketika kita berada dengan pasangan kita. Seumur hidup kita menjalani bersama dia. Betul, ada babakan-babakan dalam persahabatan. Mulai dari kita percaya sekali, lalu mengalami krisis, ada musim-musim dalam pernikahan kita. Tapi, bersama dengan sahabat kita bisa menjalani semua. Seperti apa sih cinta seorang sahabat yang menjadi pasangan kita? Ada banyak cinta yang ditawarkan orang Yunani untuk membuat kita mengerti definisi dari cinta. Tapi hari ini yang saya mau bagikan adalah pasanganku, sahabatku. Itu berarti ada cinta khusus yang diberikan dan diterima dari sahabat kita ketika kita bersahabat dengan dia. Apalagi kalau itu pasangan kita. Yang pertama, menurut orang Yunani, cinta filia membuat kita memiliki cinta yang tersimpan di hati karena kita menjalani percakapan yang semakin lama semakin dalam. Jadi, percakapan yang mendalam itu hanya dilakukan oleh para sahabat. Misalnya, percakapan mendalam itu adalah ketika saya membicarakan perasaan saya dari pengalaman saya dan saya maknai pengalaman dan perasaan tersebut. Contoh, Pap, tahu nggak? Hari ini ada seorang ibu yang marah kepadaku karena menganggap aku menyakiti anaknya. Padahal anaknya kan sudah cukup dewasa ya. Lalu bagaimana aku menanggapinya? Tadinya aku kesal, sempat curiga. Tapi lama-lama aku merasa, aku mesti memenuhi kebutuhan ibu dan anak tersebut. Apa yang aku bisa lakukan? Mungkin saat ini masih bisa hanya mendoakan aja. Tapi yang pasti rasanya nggak enak. Walaupun ya akhirnya aku bisa melewati semua itu sih. Bagaimana menurut pendapat kamu? Menurut aku semua orang bisa berpendapat berbeda. Kan dia nggak kenal kamu. Saudara, percakapan itu menurut saya mendalam dan hanya diberikan oleh seorang sahabat yang mengerti sahabatnya yang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Itu disebut cinta filia. Seorang sahabat memiliki cinta filia. Yang kedua, seorang sahabat juga memiliki cinta storge namanya. Apa itu cinta storge? Cinta yang ada pada waktu kita ada dalam keluarga, yaitu cinta kekeluargaan. Cinta storge bukan hanya mengampuni, bukan hanya menerima tidak
terkondisi, tetapi juga mereka merefleksikan hal-hal atau memori-memori yang menyenangkan bersama dengan sahabatnya. Kita bisa membicarakan betapa sukanya kita pada si A, si B, dan si C di masa remaja kita tanpa merasa cemburu. Kita bisa membicarakan apa yang tidak kita sukai dan kenakalan-kenakalan kecil kita pada waktu kita pacaran dulu. Apapun itu yang kita ceritakan yang membawa kita pada perasaan berbunga-bunga, menyenangkan, bahagia, bisa menghibur sahabat satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau persahabatan itu ada dimanapun, maka memori-memori yang indah pun ada dimanapun. Yang ketiga, dalam persahabatan juga ada cinta yang disebut dengan philausia. Apa itu philausia? Philausia itu dalam bahasa Inggrisnya adalah self-love atau mencintai diri sendiri. Bukan berarti saya egois mencintai diri saya sendiri di depan sahabat atau pasangan saya. Tapi self-love mengajak kita untuk menciptakan persahabatan yang saling membangun satu dengan yang lain. Saya membangun pasangan saya dan pasangan saya membangun saya supaya saya bertumbuh dalam kedewasaan, dalam iman, dalam cinta kepada Tuhan. Saya mengalaminya. Bagaimana pasangan saya mendukung saya 100% untuk semua perjalanan pelayanan saya. Apapun pilihan pelayanan saya, dia akan mendukung saya. Dan itu dukungan yang sangat membangun buat saya. Saya jarang sekali, saudara, sebagai pendeta mengajak suami saya untuk melayani. Karena saya tahu dia punya pelayanannya sendiri, bahkan dia punya karir dan pekerjaannya sendiri. Tapi di saat saya sangat membutuhkan, saya akan mengatakan pada dia, "Pap, hari ini aku akan melayani, atau minggu depan, atau bulan depan aku akan melayani, dan itu berat sekali. Aku minta kamu menemani aku. Perjalanannya sangat panjang, dan aku bakal lelah. Apa kamu sedia untuk mengantar?" Saya tidak memaksa dia untuk mengantar saya, tapi saya tahu sekali bahwa dia memahami kebutuhan saya, sehingga ketika saya mengatakan bahwa saya membutuhkan dia, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebaliknya, dia juga membutuhkan kata-kata yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Saya seringkali jatuh bangun melakukannya, tapi dia tahu saya berusaha senantiasa. Sehingga kata-kata yang mendorong bisa saya ulangi atau coba sekali lagi kalau saya gagal. Tapi saya akan coba terus lakukan untuk sahabat saya. Pertanyaannya, saudara, apakah pasangan saudara sudah menjadi sahabat saudara? Yang memiliki cinta dengan membangun satu dengan yang lain melalui kata-kata dan bukan menjatuhkan. Lalu memiliki sejarah pengalaman-pengalaman yang menyenangkan untuk diceritakan dan bukan sejarah menyalahkan atas kesalahan-kesalahan pasangan kita di masa lalu. Dan yang terakhir, apakah saudara juga memiliki sahabat sekaligus pasangan yang dapat membicarakan hal-hal yang paling penting dalam hidup saudara dan pasangan dengan semakin dalam, dengan menyatakan perasaan saudara, dengan saling menyatakan makna dan pesan Tuhan di dalamnya. Yuk, mari jadikan pasangan kita sebagai sahabat terbaik kita. Karena dengan demikian, kita telah menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang mau menjadi sahabat buat pasangan kita. Sebaliknya, pasangan kita juga sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Salam cinta.